Tapi di Pencawan itu saya dirikan SMK itu, kepanjangannya saya ubah. Apa itu? Sekolah menjadi kaya. Karena sampai hari ini penegak hukum, baik kepolisian maupun hakim maupun jaksa, tidak efektif menangani masalah narkoba. Sehingga makin hari makin penuh penjara. Semua pejabat yang datang ke Pencawan itu melihat kegiatan di narkoba ini bagus katanya. Dan positif ya. Positif, tapi nggak ada yang mengangkat ke atas. Benen provinsi, Pencawan lah satu-satunya sekolah yang harus dicontoh. Ada korannya saya bawa. Oleh SIP semua disiarkan. Tapi mereka hanya dengar saja Pak, tapi tidak melaksanakan. Kenapa? Karena sekolah kita sekolah swasta Bapak. Jadi negeri ini keberatan kalau berguru dengan swasta, itu kuncinya Pak. Iya. Berguru dengan swasta malu mereka. Iya. Maka sudah berkali-kali saya bikin surat Pak. Kembalikan PMP di bidang studi di sekolah-sekolah. Iya. Berdiri sendiri. Jangan digabung dengan PPKN. Baiklah, pemirsa, saat ini kita telah menghadirkan tokoh pendidikan di Sumatera Utara. Tapi sebelumnya kita harus memperkenalkan dulu hostnya. Saya Anton Panggabean didampingi teman saya Firdaus Pranginangin. sebagai host. Kak host ya? Kaos. Oh, bukan host. Bukan host. Itu pasti komandan ya kan? Pak Masti ini adalah Ketua Persatuan Pengajar Swasta Sumatera Utara atau PPSSU yang juga pembina Yayasan Pendidikan Masti Pencawan. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Kemudian beliau didampingi oleh Pak Partomuan Silitonga ST, Ketua Persatuan Pengajar Swasta Sumatera Utara, Kota Medan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Jalan-jalan ke Tapanuli. Singgah sebentar di Lagu Boti. Wah, cocok. Kalau Anda ingin informasi terkini, podcast Siplah yang dicari. Wah, luar biasa ini ya kan? Tapi sebelumnya jangan lupa pemirsa, nanti semua di like, di share, subscribe, dan komen. Jadi Bung Firdaus, kalau dulu saya kan hanya mendengar nama, melihat foto di media Pak Masti Pencawan ini. Ya. Ini suatu keberuntungan buat saya. Sekarang saya bertemu Ya, dan langsung berhadapan dengan beliau. Ya. Ternyata beliau usianya sudah 78 dan ibu itu 74 Tuh. dan masih sehat sampai sekarang. Sehat. Masih. Dia rajin ini olahraga pagi-pagi rajin kali Bapak ini tiap hari tuh. Mau hujan badai pun dia tetap jalan. Iya itu. Nah, ini harus perlu ditiru. Gak ada beban hidupnya lagi. Dunianya udah selesai. Jangan kayak kita ini baru muda-muda mau patah ya kan? Kan ini yang kawan ini. Jadi Pak Masti, Ya. tentunya dunia pendidikan pasti sudah kenal dengan Bapak Ya. Masti Pencawan ini siapa. Dengan dunia pendidikan, dengan berdirinya Yayasan Pencawan ini, tadi kalau nggak salah mungkin udah 45 tahun ya Pak. Ya. Apa sih rahasianya Pak? Kok masih tetap eksis? Sementara kita tahu ada beberapa yayasan pendidikan di daerah sekitar udah tumbang ya. sudah pada tumbang. Tutup. Apa kira-kira Pak rahasianya gitu? Begini Pak Anton. Mendirikan pendidikan ini tidak boleh langsung kita dirikan begitu saja tanpa ada satu feasibility study. Kita harus membuat suatu feasibility study kalau kita mendirikan sekolah. Sekolah apa yang kita dirikan itu, kemudian sumber muridnya dari mana, kelasnya kelas apa. Jadi kalau kita mendirikan sekolah itu harus kita tahu kemampuan kita sampai jauh di mana dan kemudian apa hal-hal yang kelebihan sekolah itu harus kita lakukan. Jadi sekolah itu dulu saya dirikan dengan ketentuan bahwa sekolah itu kita menggarap adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Artinya orang-orang yang masih susah kehidupannya. Jangan kita garap orang-orang yang sudah menengah ke atas. Ya. Kita menggarap yang menengah ke bawah. Sehingga betul-betul
sekolah ini kita lakukan supaya muridnya itu betul-betul murid yang masih susah kehidupan orang tuanya, itu kita garap. Dan kemudian kita berikan keringanan-keringanan uang sekolah. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa menyatu dengan orang tua. Artinya kesulitan orang tua itu mendidik untuk anaknya, menyekolahkan anaknya, bisa kita tampung. Jadi tidak semua yang masuk sekolah Pencawan itu, ya semua uang sekolahnya beres 100%. Banyak yang menunggak, tapi itu juga kita tidak mengeluh. Karena memang tugas pendidikan ini adalah sosial. Tidak semata-mata komersial. Jadi harus ingat, mendirikan sekolah, kita harus berpikir jiwa sosial. Jangan berpikir komersial. Itu satu. Yang kedua, sekolah ini betul-betul harus menyentuh keluarga, menyentuh masyarakat, dan menyentuh kepentingan-kepentingan untuk masa depan mereka. Jadi di sekolah kita ini kita dirikan SMK, di mana dulu SMK ini dikatakan sekolah menengah kejuruan. Tapi di Pencawan itu saya dirikan SMK itu, kepanjangannya saya ubah. Apa itu? Sekolah menjadi kaya. Ini Sehingga ini. tergugah mereka itu, SMK, sekolah menjadi kaya. Jadi sekolah di Pencawan itu harus menjadi kaya, jangan menjadi miskin. Kalau menjadi miskin jangan sekolah di sini, saya bilang. Kalau menjadi kaya boleh. Oleh karena itu kita didik mereka itu dengan keterampilan-keterampilan yang betul-betul fokus. Misalnya SMK itu jurusan perhotelan. Betul-betul mereka itu betul-betul mengerti bagaimana dunia perhotelan itu. Kemudian tata boga. Mereka itu harus betul-betul bagaimana mereka membuat suatu masakan-masakan yang enak di masyarakat. Sesuai dengan. Kemudian sekolah tentang masalah keterampilan jasa busana. Kemudian sekolah SMK lagi tentang masalah pariwisata. Jadi kita itu dulu sekolah kita itu sekolah pariwisata. Itu mungkin Pak Prangin masih ingat, sering dikatakan orang dulu sekolah perkolong-kolong, sekolah Pencawan itu. Betul. Karena banyak dicetak itu perkolong-kolong. Ya? Kita menciptakan kebudayaan yang betul-betul kita angkat dari nilai-nilai tradisional. Jadi sekolah perkolong-kolong itu sekarang sudah betul-betul dihayati, dinikmati oleh masyarakat. Sehingga setiap kerja tahun itu harus ada perkolong-kolongnya. Dan itu semua pasti dari Pencawan. Iya, alumni Pencawan. Iya, alumni Pencawan. Jadi Tanah Karo itu ada 350 desa. Dan itu ada 5 kali kerja tahun dalam satu tahun itu, dari 350 desa itu. Setiap kerja tahun itu tidak akan lengkap, tidak akan afdol, tidak akan meriah kalau tidak ada guru-guru Aron. Iya, perkolong-kolongnya. Dan guru-guru Aron itu perkolong-kolongnya semua dari Pencawan. Sehingga bisa kita mengisi setiap event kerja tahun di kampung-kampung. Jadi dengan demikian maka sekolah kita itu ya ada nilai tambah. Ada nilai tambah dari pariwisata, ada nilai tambah yang kami laksanakan itu sekarang tentang masalah pendidikan dan pelatihan pencegahan dini penyalahgunaan narkoba. Itu gagasan ini mulai tahun 2000 oleh Pak Brigjen Paul Sutanto waktu itu. Jadi setiap yang masuk sekolah Pencawan, baik SMA, SMP, SMK, itu dijamin tidak akan terkontaminasi narkoba. Karena mereka sudah dilatih. Ini kan cerita narkoba. Kalau kita lihat banyaknya jumlah pengguna narkoba di Sumatera Utara ini, Bung Firdaus. Ini sungguh meresahkan. Tapi dari beberapa SMA dan SMK di Sumatera Utara ini, yang saat ini sudah ditangani oleh provinsi ya, bukan kabupaten kota lagi. Apa sih yang membuat Bapak tertarik dengan sosialisasi narkoba di sekolah Bapak? Ini ceritanya panjang sekali nih Pak Panggabean. Waktu zaman Gus Dur presiden, disitulah kami mulai. Presiden Gus Dur mencanangkan musuh negara ini ada 3 katanya. 1 teroris, 2 koruptor, dan 3 penyalahgunaan narkoba. Itu kata Gus Dur. Teroris ini urusan pemerintah, urusan polisi dan tentara. Koruptor ini urusan pemerintah, urusan KPK. Tapi masalah narkoba ini masalah masyarakat. Masalah masyarakat. Tidak semata-mata kita serahkan kepada polisi dan penegak hukum. Karena sampai hari ini penegak hukum, baik kepolisian maupun hakim maupun jaksa, tidak efektif menangani masalah narkoba. Sehingga makin hari makin penuh penjara, makin hari makin penuh tempat rehabilitasi. Jadi kalau kita mengandalkan polisi, hakim dan jaksa, itu tidak akan selesai masalah narkoba ini. Oleh karena itu berdasarkan petunjuk Pak Sutanto waktu itu, tahun 2000, waktu dia Kapolda,
Dia panggil kami ke sana sekolah-sekolah negeri dan swasta di Kopolda di Jalan Binjai, di Jalan Tanjung Rawa. Apa yang kita lakukan, saudara-saudara, kata Pak Sutanto, untuk menanggulangi narkoba ini? Maka dibuatlah perumusan waktu itu. Maka satu-satunya yang paling efektif kata Pak Sutanto waktu itu, penyampaian pesan kepada teman-teman itu anak sekolah harus teman-teman sebaya. Jadi teman sebaya inilah menyampaikan pesan kepada temannya supaya bisa narkoba ini bisa lengket sama dia. Nah, jadi bekalilah anak-anak ini semua dulu, berikan dia melalui pendidikan dan pelatihan, kemudian mereka menyampaikan pesan-pesan sesama teman di dalam kelas. Itu yang paling efektif. Sehingga mereka bisa dialog interaktif. Berarti orang tua terutama dari Gugong sana, Pak. Berarti nggak salah. Beberapa kali saya dialog dengan orang itu. Kemana mau disekolahkan anak, tapi dia tetap menuju ke Pencawan. Iya. Saya tanya kenapa ke situ, tapi dia bilang bahwa di situ akan bebas narkoba dengan geng motor. Itu berarti resepnya tepat yang Bapak bikin itu. Melalui pendidikan itu, Iya. Pak. Pendidikan dan pelatihan itu kita ajarkan situ retorika. Kita ajarkan master of ceremony. Kita ajarkan bagaimana metode berdiskusi. Kita ajarkan bagaimana itu mengadakan dinamika kelompok. Kita ajarkan bagaimana masalah mengatasi geng motor ini. Jadi kita ajarkan itu semua selama 6 hari. Sehingga mereka itu semua sadar. Akhirnya di sekolah kita nggak ada geng motor. Iya. Dan mereka itu semua sudah pandai berceramah tentang narkoba. Itulah disenangi orang tua. Jadi itu salah satu ikon kita. Sehingga membuat sekolah kita ini sudah 45 tahun. Tetap bertahan. Murid kita tetap lebih kurang 1.000 tiap tahun. Iya, jadi kalau nggak salah mungkin 6 bulan sekali atau berapa bulan sekali saya dengar. Setiap tahun ajaran baru, Pak. Setiap tahun ajaran baru masuk kita murid undang baru narasumber. diklat. Kita undang narasumber untuk menceramah anti narkoba. Iya, dari Kapolda dan dari BNN. Termasuk menteri juga pernah ke sana ya. Setiap tahun Pak Menteri ada. Menteri itu tiap tahun ada ke sana. Tapi kalau nggak salah tadi Bapak kita cerita sebelumnya udah hampir ada 40 sampai 45 menteri yang berkunjung ke Pencawan. 20 orang. 20. Tapi masalah narkoba ini kan kita tunjukkan sama mereka kan nggak menguntungkan. Kenapa sih? Kan nggak menguntungkan masalah narkoba kita bicara. Apa sih yang membuat Pencawan tertarik? Kalau gitu? kegiatannya untuk biayanya tidak menguntungkan, tapi dampaknya. Iya. Kalau anak-anak ini nggak kena narkoba, orang tuanya kan senang, Pak. Orang tuanya senang. Dan kita tunjukkan sama orang tua bagaimana anak-anak itu berceramah tentang narkoba. Kita suruh mereka ceramah ke Karang Taruna, ceramah ke gereja, ceramah ke rumah masjid, ceramah ke di kampung-kampung itu, di desa-desa, di sekolah-sekolah, di mana asalnya. Jadi misalnya anak bapak dari SMP 3 Binanga, kita suruh anak kita itu ke 3 Binanga ceramah tentang bahaya narkoba. Iya. Ada yang dari Samosir, kita suruh dia ke Samosir ceramah. Ada yang dari Terutung, kita suruh dia ke Terutung Kalau ceramah. istilah Dewan Tali sesuai dapil ya. Iya, sesuai dapil. Iya, sesuai dapil. Kesana dia ceramah. Dia cocok gitu ya kan. Iya. Dan tidak perlu makan dia bayar kan, karena ke rumahnya dia ceramah. Iya. Jadi misalnya dia kampung Terutung, kita suruh dia ke Terutung ceramah. Kan ada rumah bapaknya di sana, situ dia tinggal. Jadi itulah kita lihat sebagai ikon. Sehingga masalah narkoba ini, masalahnya Pak, semua pejabat yang datang ke Pencawan itu melihat kegiatan di narkoba ini bagus katanya. Dan positif ya. Positif, tapi nggak ada yang mengangkat ke atas untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah lain. Ini Di situ masalahnya. Justru sini saya perlu Bapak ajak Tapi Bung podcast Firdaus, ini. kalau kita dengar tadi dari Pak Masti, Iya. kayaknya kurang abdol. Kan hadir di sini juga Pak Partomuan Silitonga sebagai Ketua Persatuan Pengajar Swasta. Tentu kan harus kita dengar juga dengan programnya oleh Yayasan Perguruan Pencawan ini dengan mengutamakan pencegahan narkoba di sekolah SMP, SMA, dan SMK-nya. Apa kira-kira yang dibuat di sekolah itu dalam anti? Menurut pandangan Bapak, itu bagaimana Pak? Baik, sudah memang itu terkhusus tadi ke sekolah Pencawan ya. Pencawan itu sudah bagus sekali memang program Bapak ini untuk itu. Kalau saya mengetahui tentang guru-gurunya lah. Guru-guru swasta yang di Kota Medan saja mencapai 24.664 orang guru swasta. 24.000? Iya. 24.000 Anggota PPSU ya. 24.664 orang.
kurang lebih gitulah. Iya, jadi begini Pak. Ya. Ini kan banyak juga ini keluhan masyarakat. Ini masyarakat seolah-olah ini bagaimana dunia pendidikan ini? Apakah baik-baik saja? Kenapa? Banyak pelajar masuk geng motor. Banyak pelajar masuk narkoba. Banyak pelajar tidak bermoral. Jadi gimana ini? Di mana salahnya ini? Apakah cara mendidik para guru ini yang salah? Atau di mana ini letak kesalahannya kok banyak kali anak-anak didik kita ini terjun ke dunia hitam ini? Bagaimana kira-kira pendapat Bapak? Ya, baik saya jawab. Berarti ini yang saya terangkan ini bagaimana cara mendidik. Ada banyak geng motor, ada orang masuk ke narkoba, tidak bermoral. Maka sebagai saya guru swasta selalu menetapkan bahwasannya karakterlah yang pertama sekali diajarkan ke anak-anak itu. Artinya begini, sebelum kita mulai pelajaran seperti saya ambil waktu saya membentuk karakter daripada si anak tersebut ya 15 menit. Iya. Supaya kalau karakter seseorang itu tidak bagus memang ya ini nanti yang bikin rusak. Inilah yang menjadi geng motor yang bersabu. Kalau dia karakternya. Maka ada saya ciptakan satu kalimat karya saya ini. Keberhasilan itu bukan milik orang pintar. Iya. Keberhasilan itu adalah milik orang beriman dan orang bijak yang selalu berusaha. Tapi Pak Pertemuan tentunya kan sungguh memahami dengan banyaknya tadi guru swasta itu 24.664 Ya. jumlahnya itu. Ya. Tapi kan belum tentu semua perguruan, yayasan yang juga inten dan tertarik masalah pemberantasan narkoba. Ya. Di sini kan kita lihat Pencawan sudah menangani sejak dari berdiri gitu. Apakah nggak bisa 45 misalnya tahun ya, 45 tahun menangani itu. jadi Pencawan ini jadi percontohan buat sekolah swasta yang lain maupun percontohan kepada perguruan negeri yang lain. Jadi ini loh Pencawan ikut membantu pemerintah. Ya itulah memang yang diharapkan supaya semua sekolah itu terutama perguruan swasta betul-betul mengikut program Bapak Pencawan ini. Bapak Pencawan ini juga ya sangat getol dia memberantas itu semua. Ya itulah nanti yang perlu dicontoh sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi umpamanya Pak, ini kan kita lihat ini murid-murid ini sekarang nggak ada takutnya sama guru ini. Jauh kali beda dengan dulu waktu kita masa sekolah kan gitu. Kalau dulu Kalau kita guru, melihat guru kita pun lari. kita langsung lari. Tapi sekarang begitu menerangkan guru di depan, bahkan muridnya pun ribut di belakang. Ini bagaimana ini? Apakah memang sengaja dibiarkan atau karena takut diadukan oleh orang tua kalau kita marah atau cuman ini kira-kira? Tapi ini yang pas ini ke Pak Masti nih. Karena beliau yang langsung berhubungan sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai pembina. Coba dulu Pak Masti Begini jelaskan Pak, ini. apa yang Bapak ingin pertanyakan itu sebenarnya sudah lama saya usulkan kepada Menteri Pendidikan. Iya. Sejak reformasi Pak, PMP itu ditiadakan di sekolah-sekolah dan budi pekerti. Pendidikan moral Pancasila bidang studi yang dulu ada zaman Orde Baru Iya betul. bersama budi pekerti ditiadakan sesudah reformasi. Jadi Pancasila dan budi pekerti itu nggak diajarkan lagi di sekolah. Maka terjadilah geng motor seperti Bapak bilang itu tadi. Tidak bermoral lagi. Tidak bermoral lagi. Sehingga seperti Pak bilang tadi, murid nggak hormat lagi sama guru karena nggak diajarkan budi pekerti. Iya. Maka sudah berkali-kali saya bikin surat Pak. Kembalikan PMP di bidang studi di sekolah-sekolah. Iya. Berdiri sendiri. Jangan digabung dengan PPKN. Kalau digabung dengan PPKN, itu kabur dia. Nggak jelas. PMP itu harus berdiri sendiri. Pendidikan moral Pancasila plus budi pekerti. Harus satu bidang studi itu berdiri sendiri. Itu sumbernya. Jadi pernah saya dengar khotbah salah seorang pendeta. Dia bilang begini. Kalaulah tetap para siswa ini terlibat geng motor dan tidak bermoral dan narkoba, ini bakal bahaya katanya. Kenapa saya bilang? Ini bisa-bisa nanti 30-40 tahun ke depan sekolah-sekolah ini bisa tutup. Iya. Kenapa? Karena tidak lagi dididik oleh
para guru untuk menjauhi hal-hal seperti itu. Ya. Buktinya sekarang ini kan tak peduli lagi. Guru pun tidak peduli. Kenapa? Karena takut diadukan. Iya. Begitu salah-salah sedikit Ham. atau dihukum atau dipangkas rambut aja pun seperti Makassar sempat diadukan. HAM katanya. HAM katanya. Jadi seolah-olah guru membiarkan itu. Jadi ku tanya seorang guru yang udah pensiun sekarang, kenapa kalian begini seorang pendidik, gue bilang. Tapi dia jawabnya hanya singkat. Waktu saya tegas, saya berulang kali dipanggil oleh Disdik. Itu harus dirubah. Akhirnya saya tidak lagi tegas untuk memanggil orang tua kalau bersalah anaknya. Tapi kalau memang ada ketakutan tadi, ada ketakutan kita bertindak tegas terhadap murid, atau umpamanya kita hukum murid dipangkas rambutnya, atau disuruh menghormat bendera, tidak senang orang tuanya diadukan, entah pelanggaran HAM, sebenarnya Mahkamah Agung udah mengeluarkan peraturan baru kan, bahwa di aturan baru itu kalau nggak salah nomor 1554, ya itu guru tidak boleh dihukum dalam mendidik itu kan. Bikinkan aja dulu kayak macam kita dulu SMA dulu kan, SD sampai SMA. Kurasa perlu diterapkan ini biar budi pekerti itu pun ada lagi sama anak-anak didik kita itu. Benar? Mana menurut Bapak? Betul. Iya kan? Selaku Pak Pencawan ini 45 tahun berkecimpung di situ pasti tahu betul dia. Iyalah. Ini sebenarnya ini tokoh pendidik udah bisa ini dinobatkan ini tokoh pendidik nasional ya kan? Pak Pencawan ini. Bukan hanya tokoh pendidik, jadi menteri pendidikan bisa. Oh iya, itu. Tentunya dengan penyusunan kabinet yang baru, menteri pendidikan dibantu oleh 2 wakil menteri. Apa kira-kira harapan Pak Masti? Dengan dipecahkannya satu kementerian menjadi 3 kementerian, ini saya lihat sangat bagus sekali. Sehingga masing-masing menteri itu fokus ya, Pak, mengerjakan tugasnya. Jadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dia itu menangani dasar dan menengah saja. Menteri Perguruan Tinggi dan Teknologi itu khusus fokus dulu, dan Menteri Kebudayaan khusus kebudayaan. Nah, jadi harapan kita masing-masing menteri ini fokus kepada bidang tugasnya. Saya kira ini akan lebih baik daripada 3 kementerian ini dijadikan jadi 1. Tapi Pak, kalau dari 1 jadi 3, yang tadinya kan anggaran itu 20% dari total anggaran keseluruhan. Jadi nanti yang di mana itu nanti yang 20%? Ya, semua Semuanya. 20%. Semuanya 20%. 20%. Iya. Dan uang kita cukup, Pak. Cukup, Pak. Asal jangan dikorupsi. Cukup uang kita. Freeport itu saja berapa pikir Bapak pendapatannya itu? Anggaran Amerika dari Freeport semua itu, Pak. Coba itu sebagian anggaran jadi kita dari Freeport itu. Maka saya setuju dengan Pak Prabowo ini. Dengan makan gratis ini. Cukup uang kita, Pak. Cukup uang kita itu. Iya. Tambang batu bara berapa penghasilannya? Itu besi-besi itu berapa? Nikel-nikel itu berapa? Freeport itu berapa? Uang kita ini cukup untuk membiayai negara ini semua. Asal jangan korupsi. Jadi memang Pak, sambil minum santai. jadi memang kurasa ini Pak perlu juga cari suatu lompatan besar bagi guru-guru kita ini. Jangan pula nanti tutup semua sekolah-sekolah swasta ini kan. Lihat dulu di sekeliling sekolah Pencawan itu. Ada 5 sekolah tutup. Ya. Berarti ini yang paling berkualitas. Kenapa nggak kita kejar seperti itu kan? 5 di sekelilingnya sekolah tutup. Nggak usah sebut namanya. Nggak usah. Tapi 5 ada tutup sekolah besar itu semua. Sekolah besar. Lebih besar dari dulu sekolah kita. Iya. Berarti ini yang berkualitas kan. Dan sekolah kita di dalam lagi itu, Pak. Di dalam. Iya. Jauh ke dalam. Orang itu di pinggir-pinggir jalan besar. Semua tutup. Berarti ada kelebihannya, kenapa nggak ditiru seperti itu kan? Dan yang paling hebatnya Pencawan ini kerjasama dengan luar negeri kalau nggak salah ya. Karena banyak aku tengok praktek-praktek di luar negeri itu dalam praktek apa dulu? Kerjasama luar negeri begini, Pak. Kita itu banyak diminta oleh hotel-hotel dari Malaysia untuk prakrin di sana. Prakrin di sana. Kemudian kapal pesiar pun diminta tamatan Pencawan langsung ikut praktik di kantor kapal pesiar. Hebat itu kan? Jurusan pariwisata, Pak. Iya, pariwisata. Dan banyak anak kita. Asal mereka itu libur di Singapura, kalau wisuda sekolah kita pariwisata, langsung mereka datang itu. Jadi kerjasama kita dengan luar negeri, perusahaan-perusahaan banyak sekali. Ini pentingnya podcast dengan SIP ini. Ini kan dilihat orang nanti semua kan bahwa memang sekolah Pencawan ini berkualitas. Nah, di sini Pak. Padahal mungkin banyak orang nggak tahu selama ini kan. Iya, betul. Dan memang kita tidak pernah pula selalu gembor-gemborkan begini kita. Yang penting kenyataan prakteknya. Iya. Sehingga
anak-anak kita yang sudah bekerja di luar negeri itu menganjurkan kepada familinya di dalam negeri, kalau mau sekolah kau lanjut SMK Pencawan katanya. Itu dianjurkan. Sehingga kita tidak perlu lagi kampanye terlalu capek. Iya, betul. Karena anak sekolah itu yang mengkampanyekan kepada keluarganya supaya anak adiknya atau anak abangnya atau anak saudaranya Pencawan sekolah. Dengan perkolong-kolong tadi pun ke desa dia, saya tamatan dari Pencawan. Gitu. Akhirnya satu kampung tahu. Itu dulu Ya, cara kampanye di promosinya. situ, Iya, kampanye kampanye dia. Berapa desa tadi itu setiap kerja tahun itu dalam setiap tahun kan? 5 kali setiap tahun itu kerja tahun. Iya. 5 kali daerah, 5 daerah. 5 zona. Berapa ratus desa tadi itu? Berapa desa? 350. 350 desa. Iya. Itu aja disebar tiap tahun kan? Iya. Luar biasa itu. Dan setiap perkolong-kolong itu pasti ada dari Pencawan. Pasti ada itu. Artis-artis sekarang pun Iya. yang ngetop dari Pencawan ya kan. Dan sudah punya mobil semua, Pak. Punya mobil itu. semua. Jadi Fortuner mobilnya Balirna Avanza. sekolah menjadi kaya tadi bukan hanya Iya, SMK cakap-cakap. tadi sekolah menjadi kaya. Bukan sekolah menengah kejuruan, Bukan, tapi sekolah menjadi kaya. Luar biasa ini kan. Dan yang betul, kelihatannya kaya mereka semua. Kaya mereka semua. Jadi para guru-guru swasta perlulah studi banding ke Pencawan ini, Pak. Iya. Bagaimana cara mendidik anak didik di situ ya kan? Tapi bisa begini mungkin, dengan tadi banyaknya tutup ada sekitar 5 Sekolah. yayasan pendidikan di situ. Saya melihat honor guru sekarang ini itu sangat rendah. Jauh di bawah UMK dan UMP. Iya. Kadang kita menangis melihat, kadang ada guru hanya menerima honor hanya 500.000 atau 750.000 sebulan. Dengan nilai seperti itu apa yang bisa dilakukan? Tentu mungkin Pencawan kan sudah berarti memberikan lebih daripada itu. Itu mungkin salah satunya. Tapi yang pasti pemerintah melihat dan tentunya udah wajar lah Pencawan ini diberikan piagam karena yayasan pendidikan yang satu-satunya yang pernah kita dengar yang selalu intent mensosialisasikan narkoba ini gitu loh. Karena dalam keluarga misalnya ditanya di mana anakmu? Yang penting jangan narkoba. Itu dia. Mau berantem pun di luar, yang penting jangan narkoba. Itu sekarang memang. Jadi apakah program itu masih tetap akan dilakukan, Pak? Atau lebih ditingkatkan? Ditingkatkan lagi, Pak. Ditingkatkan materi-materinya supaya lebih mereka menangkapnya. Tapi kan kalau ada misalnya sosial seperti itu kan bukan hanya Pencawan sendiri yang memberikan sosialisasi, tentu mengundang dari luar. Iya, diundang, Pak. Narasumber diundang dari luar. Dari BNN. Dari BNN, dari Kapolda, dari Dinas Pendidikan. Ketua dari DPR Dinas berulang Sosial. kali. Ketua DPR berulang kali. Siapa? Mendiang. Mendiang. Dia hampir Iya. 2 bulan sekali ke sana dia lihat kegiatan. Jadi harapan kita, Pak, terhadap Dinas Pendidikan ini juga kan, tentunya di provinsi termasuk juga dengan kementerian yang baru, pemerintahan yang baru, tentu kan semua orang tua dan masyarakat Sumatera Utara dan Indonesia berharap narkoba ini hilang dari muka bumi ini, gitu loh. Tentunya ada rumus dari Pak Masti bagaimana sebenarnya meminimalisir penggunaan narkoba ini. Meminimalisir itu, Pak, sesungguhnya sangat sederhana. Karena masalah narkoba ini hanya mematahkan mata rantai antara supply and demand. Cuma itu kuncinya. Mematahkan mata rantai antara supply and demand. Jadi kalau nggak ada demand, supply itu juga nggak ada. Jadi bagaimana supaya demand tak ada? Berikanlah kepada anak-anak itu daya tangkal yang prima dan benteng yang kuat melalui diklat TOT ini, training of trainers ini, sehingga mereka punya daya tangkal yang prima, benteng yang kuat, sehingga nggak ada demand lagi sama mereka. Jadi supply dari mana pun selalu ditolak. Karena ada demand maka ada supply. Situnya kuncinya. Maka saya beritahu sama pemerintah, sama polisi pun saya kasih tahu bahwa penangkapan, penindakan oleh polisi itu tidak efektif, saya bilang. Karena penindakan, penangkapan oleh polisi, penjara makin penuh dan over capacity. Demikian juga rehab sana, rehab sini oleh dinas sosial, oleh departemen sosial, kementerian sosial, makin penuh. Jadi penyelesaian oleh pemerintah melalui polisi, jaksa dan hakim bersama dengan dinas sosial dan BNN tidak efektif, Pak. Terus terang saya katakan. Maka saya selalu undang mereka begini bikin di sekolah-sekolah lain. Saya bilang maka semua BNN ada saya bawa itu, Pak. Rekomendasi
Mereka teken semua supaya semua sekolah-sekolah laksanakan seperti Pencawan ini katanya. Ada saya bawa itu. Laksanakan seperti Pencawan ini. BNN pusat Pak, teken semua. BNN provinsi, Pencawan lah satu-satunya sekolah yang harus dicontoh katanya. Ada korannya saya bawa. Oleh SIP semua disiarkan. Tapi mereka hanya dengar saja Pak, tapi tidak melaksanakan. Kenapa? Karena sekolah kita sekolah swasta Bapak. Jadi negeri ini keberatan kalau berguru dengan swasta, itu kuncinya Pak. Iya. Berguru dengan swasta malu mereka, segan mereka. Masa kita belajar ke sekolah swasta katanya. Tapi kalau hal itu yang baik dan benar, Itu tergantung dinas pendidikan Pak. Maukah dinas pendidikan menganjurkan ke sana? Dan sekolah kita sudah ditinjau dari Yogyakarta Pak. Sekolah-sekolah di Yogyakarta ada itu, saya bawa itu. Meninjau ke Pencawan, guru-gurunya. Wah ini perlu dilaksanakan seperti kata di Jogja. Diundang kami ke Jogja. Kami ceramah di Jogja, sekolah Muhammadiyah. Bagus katanya. Apakah mereka sudah laksanakan atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kami sudah diundang ke Yogyakarta, sekolah-sekolah Muhammadiyah mengundang kami untuk melaksanakan diklat TOT itu. Ada saya bawa dokumennya semua. sampai ke Jogja itu berdasar. Jadi kalau kayak gitu, selaku ketua pendidikan Persatuan Pengajar Swasta. berarti udah bisa juga ini studi banding semua. Sebenarnya bisa. Iya. Berapa itu? Berapa sekolah yang diajarkan orang ini masuk apa ini kan? Berapa sekolah itu dari sekian ratus anggota kita itu? Untuk Medan aja dulu. Untuk Medan aja dulu. Untuk Medan aja dulu. Untuk Medan kan banyak sekolah-sekolah perguruan swasta yang kita kuasai kan dalam hal ini ya tentang kehidupan gurunya, bagaimana hak ajasi gurunya seperti yang dibilang Pak Anton tadi bahwasannya ada yang bergaji 500.000. Nah, itulah yang bisa saya terangkan. Baru tahap itu dia yang tahap kalian tuntut perjuangan sekarang, tahap perjuangan untuk kenaikan gaji ini ya. Iya, begini. Sudah ada pemerintah memang memberikan sama kami bantuan untuk guru-guru swasta ini. Artinya yang kami perjuangkan sekarang, tapi agak lari dulu sedikit pembicaraan. Yang kami perjuangkan sekarang guru-guru swasta ini, bahwasannya perguruan kami itu jangan dimatikan pemerintah. Kenapa mati? Satu, masalah P3K sekarang. Nah, ini yang susah. P3K bisa lulus dia P3K ditempatkan di negeri. Iya. Lulus sampai udah ribuan ini guru swasta ini lulus jadi P3K, ditarik semua ke negeri. Jadi akhirnya nanti ya 3-4 tahun lagi ke depan guru swasta yang di swasta itu bakal banyak bermatian lah nanti perguruan swasta. Itu. Jadi kurasa seperti ini Pak. Ya. Biar jangan mati atau tutupnya semua perguruan-perguruan swasta itu, seharusnya ada ikon yang bisa dijual di situ. Macam Pencawan itu ada ikon yang dijualnya tentang narkoba dan kejahatan geng motor itu, tetap itu dibinanya biar jangan itu sampai masuk ke sekolah itu. Jadi setiap sekolah yang di bawah naungan Persatuan Pengajar ini tadi, ambilkan satu ikon yang spesialis dia. Kurasa tetap berdiri nih, ya kan? Boleh Pak, artinya begini. Pemerintah ini tadi mengambil P3K itu ditempatkan di negeri. Nanti negeri ini kurang kelasnya nanti dibangun. Maka perjuangan kami dari PPSSU ini adalah satu, hentikan GBN. GBN artinya Gedung Baru Negeri. Iya. Yang kedua, ruang kelas baru negeri jangan lagi dibangun. Terus double shift. Masuknya double shift ini masuk mereka pagi masuk sore. masuk siang. Akhirnya nanti kan mereka raup itu siswa. Oh, nggak ada lagi siswa masuk ke swasta ya? Iya. Akhirnya jadi, itulah bisa ancaman bagi kita. Iya. Karena apa? P3K tadi. Jadi kembalikan aja. Sistemnya gini. Memang kami perjuangkan itu. Setarakan guru negeri dengan guru swasta. Iya. Lulus dia P3K. Tempatkan umpamanya di sekolah bapak ini ada guru lulus P3K. Biar di sekolah bapak ini dia ditempatkan. Jangan ditarik ke negeri. Kalau ditarik nanti ke negeri ini semua habis Pak. Jadi artinya begini. Ini yang udah lulus P3K banyak ditarik ke negeri dia. Ditarik ya? semuanya. Bukan ditempatkan tetap di swasta itu ya. Iya semuanya. Sudah hampir 3.000 lebih. 3.000 lebih. Hanya kota Medan ya. Nah, kita bayangkan lah. Jadi
3.000 orang guru swasta ini tadi ditempatkan di negeri, otomatis nanti kan jam mereka kurang di negeri itu, tambahlah ruang kelas. Jadi masih persoalan kecil kalau istilahnya gara-gara Bapak sekolah Pencawan bermatian swasta. Itu penyebabnya tadi. Tapi begini juga memang Pak, pemerintah ini kan ini termasuk desakan dari masyarakat juga ini. Ditambah ruang, gedung baru itu atau tambah jam pelajaran. Karena masyarakat sekarang ini berbondong-bondong sekolah ke negeri. Ya, karena gratis. Tapi kalau ada sekolah itu memang ada ikon yang bisa dijual di situ, yang ada berkualitas, yang melebihi sekolah-sekolah yang lain, pasti dikejar juga, kan gitu dia. Nah, jadi memang marilah kita saling berlomba-lomba untuk berprestasi, memberikan yang terbaik kepada anak didik kita. Itu kurasa kunci. Tapi sebenarnya kalau perguruan itu baik dan bagus, itu pasti dicari orang. Dan memang ada peraturan, saya pun ini, bahkan guru ASN itu nggak bisa lagi ngajar di swasta, sudah ditarik. Otomatis P3K pun seperti itu. Tapi kalau perguruan itu misalnya melakukan, misalnya apa namanya, desakan dan punya nilai lebih, pasti siswa itu datang gitu loh. Jadi nggak jadi masalah, tapi itu bisa jadi masukan nanti mungkin dari Pak Masti. Tentu kan ada pertemuan berkala dengan Dinas Pendidikan, sudah bisa nanti Pak Masti menyampaikan hal-hal seperti itu gitu. Begini masalahnya Pak, mendirikan sekolah ini Pak, kita harus menjadi manusia idealis. Harus idealis. Kalau kita berpikir komersil, kan jadi Pak. Harus ada idealis. Kenapa? Melaksanakan diklat TOT, Training of Trainers Narkoba ini nggak dapat uang Pak. Iya betul. Bahkan uang kita yang keluar kan? Uang kita yang keluar. Apa mau sekolah-sekolah lain nggak dapat uang mau melaksanakan kegiatan itu? Kita mau karena kita tahu ini kebutuhan. Karena kebutuhan itu jadi akhirnya mendatangkan kemajuan. Kan datang orang sekolah ke situ. Padahal nggak dapat uang. Tapi karena kebutuhan ini oleh masyarakat, Pencawan itu masuk kita nggak dapat, anak kita nggak kena narkoba, usah sekolah. Itu dia Pak. Jadi harus dimulai dengan di depannya bempernya itu idealis. Kalau nggak ada bemper idealis nggak bisa Pak. Makanya banyak tumbang ya. Banyak tumbang. Kalau bisnis berat memang. Iya. Bahwa semua BNN yang datang ke Pencawan, ada 5 kepala BNN pusat. Laksanakanlah sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia seperti Pencawan. Tekan seperti Komjen Pol Anang Iskandar, kepala BNN pusat, tekennya itu. Togar Sineper teken begitu, Nur Faiji teken begitu. Semua teken. Laksanakan seperti Pencawan. Sudah kita cetak, sudah kita sebar ke sekolah-sekolah. Kita kasih ke Dinas Pendidikan Provinsi. Tapi guru negeri ini, sekolah-sekolah negeri ini malas dia berguru kepada sekolah swasta kan itu masalahnya kan. Dianggapnya udah rendah kali kalau sekolah swasta. Pernah dibawa BNN kita ceramah di SMA 5 Pak. SMA Negeri 5, diwaknya Pencawan ke sana oleh Pak Kepala BNN Sumatera Utara. Ceramah di SMA 5. Sesudah ceramah, besoknya nggak diundang lagi kita pun. Masa swasta ceramah katanya. Ini beratnya padahal itu yang baik kan. Untuk mengantisipasi generasi kalau muda Bapak kita. mau lihat besok datang Bapak ke sekolah, saya bisa tunjukkan anak-anak itu ceramah bagaimana mereka masih kelas 11 ceramah tentang narkoba. Lisan Pak ya. Lisan pakai apa mereka? Pakai slide. Besok Bapak nggak usah saya persiapan. Besok Bapak datang, besok saya tunjukkan sama mereka. Pakai slide, kita siapkan semua slide. Ceramah kau saya bilang besok. Ceramah dia besok. Hebat dia kalau gitu. Enggak, saya nggak main-main ini Pak. Besok Bapak datang silakan pagi-pagi kita lihat. Pakai mereka ceramah. Pemirsa, tentu kita sudah mendengar dari tokoh pendidikan yang tidak asing lagi Sumatera Utara, Bapak Dr. Masti Pencawan MPA ini, soal pendidikan dengan ikon bagaimana menghindari narkoba dan geng motor dan sejenisnya di pendidikan perguruan swasta, khususnya di Pencawan. Tapi sebelum dilanjut, pemirsa jangan lupa untuk like,
subscribe, share, Share. Komen. and comment. Tentunya di terakhir ini kita mau mendengar statement dari Pak Masti bagaimana harapannya terhadap dunia pendidikan, kemudian bagaimana siswa-siswa yang diharapkan itu terhindar dari narkoba dan sejenisnya seperti dengan orang lain. Kita minta statement daripada Pak Masti. Baik, pemirsa yang saya hormati, dimanapun Anda berada, kita harapkan dengan dilantiknya Pak Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8, mudah-mudahan dengan dibaginya lagi satu kementerian menjadi 3 kementerian, fokuslah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi itu melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan saya harapkan pertama dulu supaya bidang studi PMP dan budi pekerti dikembalikan, diajarkan di sekolah-sekolah oleh kementerian yang baru sekarang, baik Kementerian Pendidikan Dasar Menengah maupun Kementerian Pendidikan. Diajarkan kembali sesuai dengan apa yang sudah dibuat sebelum reformasi tentang masalah pendidikan moral Pancasila dan budi pekerti ini. Kedua, masalah narkoba ini sudah ada rekomendasi, ya 20 kepala BNN pusat sudah datang ke sekolah Pencawan merekomendasikan supaya seluruh sekolah-sekolah negeri dan swasta melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan relawan pencegahan ini penyalahgunaan narkoba melalui diklat Training of Trainers model Pencawan itu sudah kami siapkan. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang datang untuk melihat atau menjadi studi banding ke sekolah kami akan berikan akan petunjuk-petunjuknya dan berikan akan contoh-contohnya dan berikan akan pelaksanaannya bagaimana penanggulangan ini supaya semua sekolah di seluruh Indonesia bisa melaksanakan kegiatan diklat TOT tanpa dibebani kepada negara. Karena masing-masing sekolah mampu melaksanakan dengan dana BOS masing-masing sekolah. Iya. Karena itu bisa diambil dari dana BOS. Dan kami di Pencawan sudah mengambil dari dana BOS itu untuk kegiatan ini. Nah, tapi jangan harapkan pula bahwa guru-gurunya yang mengadakan diklat ini berlimpah pula untuk honornya enggak. Sekedar uang transport lah. Boleh lah. Untuk transport. Nah, jadi kami harapkan supaya sekolah-sekolah lain, kalau kita ingin narkoba ini dijauhi oleh anak sekolah, dihindari oleh anak sekolah, satu-satunya jalan menurut Pak Sutanto waktu itu melalui diklat TOT yang sudah dilaksanakan waktu itu di Budir Pencawan, dihadiri oleh Pak Sutanto bahwa inilah yang paling ideal untuk dilaksanakan karena penyampaian pesan-pesan itu oleh sesama mereka dengan teman-teman mereka. Itu yang paling ideal, kata Pak Sutanto waktu itu. Itulah statement saya. Itu kalau di dunia pendidikan, Pak. Iya. Tapi kan seandainya lembaga lain yang mengajak perguruan Pencawan untuk melakukan TOT ataupun sosialisasi pencegahan narkoba, tentunya kan Pencawan kan siap. Siap, Pak. Apalagi kalau perguruan tinggi yang meminta sama kami siap. Karena kan kita ketahui, Bung Firdaus, anggota dewan itu di provinsi itu 100 anggota, di Medan itu ada 50. Ini kan selalu sosialisasi perda, ada yang reses. Ini selalu ada berkaitan dengan pendidikan dan narkoba. Tentunya kan bisa juga dikerjasamakan. Saya sudah mengomentari dari 5 anggota Dewan Provinsi Sumatera Utara, Pak, yang memberikan tentang masalah penanggulangan narkoba, pencegahan narkoba, pemberantasan narkoba. Terutama terterakhir Pak Purba itu di Sumatera Utara. Dari Binjai itu. Purba Marganya. Dari Golkar. Saya sudah berikan surat kepada DPD Sumatera Utara. Undang kami ke DPRD Provinsi. Kami akan paparkan bagaimana penanggulangan narkoba ini di sekolah-sekolah. Kami sudah sampaikan surat kepada DPRD Sumatera Utara. Tapi nggak dibalas, Pak. Nggak dikomentari. Kami sudah kasih surat. Tolong ingatkanlah kepada DPRD Sumatera Utara. Kami siap tampil di DPRD Sumatera Utara memaparkan metode pencegahan ini penyalahgunaan narkoba melalui diklat TOT oleh anak sekolah. Ini suhunya, Pak. Ini suhunya. Ini sekretariat di Dewa di provinsi. Kampung. Jadi, kami sudah bikin surat. Ini kalau soal narkoba ini dewannya yang datang menjemput aspirasi dia, bukan kita yang menyampaikan ke sana. Tapi kalau orang itu nanti pas sosialisasi perda, kita bikin di sekolah Pencawan itu, di situ bisa. Jadi ini setelah terbentuk nanti alat kelengkapan, buat surat itu, biar kita undang dewan menyampaikan dalam sosper itu ceramah di situ.
Baru di situ nanti dipaparkan lagi atau siswa itu ngasih ceramah pun bisa. Itu Itulah nanti untungnya kita podcast di sini. Iya. Jadi kami pun datang ke DPRD boleh kami ekspos. Nanti kita fasilitasi. DPRD pun datang ke Pencawan kami Iya, siap untuk DPRD itu yang menerima. biasanya yang datang. Nah, itu. DPRD itu dia nggak menyulitkan rakyat. Dia yang datang ke rakyat, bukan rakyat datang ke dia. Siap, gitu. Itu. Nanti kita lanjut lagi. Ya. Pemirsa, baiklah. Tentunya kita tidak menginginkan Perpisahan ini segera berakhir. Karena begitu seru dengan perbincangan kita dengan tokoh pendidikan, dengan Pak Mas di Pencawan, dengan Pak Partomuan. Waktu yang panjang ini serasa singkat. Tapi yang pasti kami dari podcast Siplah akan lebih memperdalam segala konten yang cukup menarik untuk kita dengarkan ke depan. Horas.